Bentrok antara pendukung calon bupati dan wakil bupati Tanah Datar pecah sebelum kedua calon memasuki ruang debat di Gedung Marajo di Rajo Batu Sangkar. Petugas keamanan dan anggota DPRD Tanah Datar dari partai pengusung kedua calon berusaha menenangkan massa yang hadir. Belum diketahui penyebab pasti bentrokan tersebut, namun diduga peristiwa ini terjadi karena saling ejek antar pendukung paslon. Kami akan melakukan rapat evaluasi perihal ini. Tentu kita harus mengevaluasi komitmen dari seluruh para pendukung. Kami telah menyatakan dari awal bahwasanya sebaiknya menonton di rumah. Usai debat, petugas keamanan memisahkan pintu keluar bagi pendukung masing-masing paslon. Debat pun bisa terselenggarakan dengan baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan di kawasan padat penduduk di Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur, serta Kampung Menteng Jaya dan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian kampanyenya ini, RK juga menyapa sekaligus mendengarkan curhatan dari para warga Jakarta ini. Belusukan ke kawasan padat penduduk Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut riuh ratusan emak-emak. Kedatangan mantan gubernur Jawa Barat ini guna menyerap sejumlah aspirasi warga yang salah satunya mengeluhkan soal banjir. Selain ke daerah Kebonpala, RK juga melakukan belusukan ke Kampung Menteng Jaya dan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat guna mendengarkan keinginan dan harapan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Lewat belusukan, pasangan Suswono di Pilkada Jakarta ini juga sekaligus mensosialisasikan program-program pro rakyat seperti kredit mesra, modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan. Bertemu dengan warga menjadi prioritas utama ya, karena itu menjadi sebuah metode yang paling saya sukai. Mungkin media kan suka memantau ya antusiasmenya, dan memang mayoritasnya ibu-ibu yang luar biasa ekspresif. Kemudian mendengarkan curhatannya untuk dijadikan katalog permasalahan. Pada kesempatan ini, RK turut menegaskan setiap program yang sudah baik di era pimpinan terdahulu akan diteruskan. Bahkan kehadirannya di tengah-tengah warga juga untuk meyakinkan bahwa pasangan Ridho akan terus membersamai warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat. Sidul berjanji akan berjuang keras mendukung lembaga PAUD. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat di Wisma Siti Mariam, Jakarta Barat, Senin pagi. Pada agenda ini, Sidul membahas terkait pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak yang seringkali luput dari perhatian pemerintah, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Ia pun berjanji akan berjuang keras untuk mendukung lembaga PAUD. Disinilah kami Komisi 10 cukup berjuang keras untuk mendukung lembaga yang disebut PAUD ini. Sementara guru PAUD yang menghadiri acara secara langsung berdialog dan menyampaikan keresahannya kepada Sidul. Di antaranya terkait dana hibah yang terlalu kecil hingga persyaratan wajib sarjana. Sidul pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang dirasakan guru PAUD melalui program kerja paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, belusukan juga menjadi strategi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Mereka bertemu dengan warga di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan.
Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Darmopong Rekun dan Kun Wardana, kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Darmopong Rekun dan Kun Wardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan tegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengarahkan struktur negara untuk mendukung paslon tertentu di Pilkada 2024. Presiden Prabowo juga membebaskan masyarakat memilih calon favoritnya sendiri. Menko Polhukam Budi Gunawan buka suara terkait video pernyataan dukungan Presiden Prabowo kepada salah satu paslon di Pilkada 2024. Menko Polhukam tegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengarahkan struktur negara untuk mendukung salah satu paslon. Kalau pertanyaannya apakah sesuai aturan boleh atau tidak, maka jawabannya dari sisi aturan yang kami lihat tidak ada hal yang dilanggar. Yang patut kita puji dari Bapak Presiden, beliau tidak mengarahkan struktur negara ini untuk bergerak memenangkan salah satu paslon. Tidak. Dan menyerahkan sepenuhnya pada rakyat untuk memilih paslon manapun, kan kira-kira begitu. Sebelumnya berada di media sosial, pernyataan dukungan Prabowo atas pencalonan Muhammad Lutfi dan Taj Yassin di Pilkada Jawa Tengah 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, debat kedua Pilgub Jawa Tengah berlangsung panas. Adu yel-yel para pendukung hingga adu strategi pimpin Jawa Tengah mewarnai debat kedua. Debat kedua Pilgub Jawa Tengah berlangsung panas. Sepanjang debat, pendukung masing-masing paslon beradu yel-yel. Suasana debat pun sempat memanas setelah pendukung masing-masing paslon beradu yel-yel. Namun kondisi masih bisa dikendalikan oleh panitia debat. Tak hanya antar pendukung, debat antar calon gubernur dan calon wakil gubernur pun juga berlangsung cukup panas. Masing-masing paslon pun saling serang akan program yang diusung lawannya. Calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Taj Yassin Maimun, menyindir rencana calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Hendrar Prihadi, soal pembentukan BUMD. Hendrar Prihadi pun langsung menyerang balik Gus Yassin soal harga pupuk dan kesejahteraan petani di masa pemerintahannya. Menarik yang terakhir saya menarik tadi, Mas Hendi akan bikin namanya BUMD terkait apa tadi? Pembelian pupuk ya, Mas. Hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada, Mas, BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi nggak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kena inisiasi. Jadi buat kami Andika Hendi, program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami tidak akan melakukan gitu, Gus. Mohon maaf, Gus ya. Ilir, tabure wosumile. Debat diakhiri dengan lagu Ilir-Ilir yang dinyanyikan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Debat yang digelar dengan tema membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini pun berjalan dengan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, di hari kedua kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society. Dalam pertemuan ini hadir beberapa perusahaan besar Amerika Serikat yang aktif berinvestasi di Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh 25 perusahaan besar seperti Freeport-McMoRan, S&P Global, Boeing, dan sejumlah perusahaan besar lainnya. Pertemuan Presiden Prabowo dengan perusahaan besar ini membahas ekonomi di Indonesia. Prabowo juga mendorong perusahaan besar di Amerika Serikat untuk terus berinvestasi dalam pembangunan Indonesia. Pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia, mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menelpon Donald Trump dan menyampaikan sukacita atas terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, pemirsa, Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang luar biasa dan memuji kemampuan bahasa Inggris dari Presiden Prabowo. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. It's, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo rencananya akan hadir dalam KTT APEC 2024 di Kota Lima, Peru. Pengamanan di sekitar hotel tempat Presiden Prabowo menginap pun telah diperketat.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Rosalincio dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemirsa, Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, saat ini saya sedang berdiri langsung di depan Swiss Hotel di Kota Lima, Peru, yang mana berdasarkan informasi yang kami terima bahwa tempat ini ataupun hotel ini akan menjadi tempat penginapan dari Presiden Prabowo Subianto selama melakukan agenda ataupun lawatan di luar negeri, yakni di negara Peru dalam rangka agenda KTT APEC 2024. Namun tidak hanya itu, selain Presiden Prabowo Subianto, juga di sini nanti akan ada sejumlah pimpinan negara. Informasi yang kami terima adalah pimpinan dari negara Jepang juga hadir di sini. Kemudian juga di tempat ini juga akan menjadi saksi bagaimana nanti pertemuan ataupun hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lainnya juga dilakukan di sini. Nah, selain itu pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami untuk di negara Peru, di waktu siang di tempat saya mengabarkan ini, suasana terkini ataupun di kota Lima, Peru ini bahwa pengamanan terus dilakukan. Kami pantau sejak pagi bahwa di sejumlah titik ada pengamanan, yakni petugas maupun dari bagian kepolisian ini sudah berjaga karena proyeksinya ataupun rencananya dalam proyeksi agenda bilateral yang akan dilakukan di sini, pengamanan ketat akan terus dilakukan di sini. Tentunya ini untuk menjaga kelancaran acara selama sejumlah pimpinan negara hadir di sini. Nah, tidak hanya pimpinan negara, namun juga nanti dari sejumlah menteri juga hadir di sini. Dan kebetulan kami juga para awak media, khususnya dari jurnalis Indonesia, mendapatkan tempat penginapan di sini yang akan meliput langsung bagaimana nanti rangkaian agenda dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, yang akan melakukan agendanya di Kota Lima, Peru ini. Kita akan melihat seperti apa nanti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait isu-isu yang akan dibawakan di KTT APEC 2024. Dari Kota Lima, Peru, Esra Barita, iNews.